kita sedang sendiri termenung, kita sedang mungkin ngobrol, kemudian ingat doa ini dibaca dalam hati, yaitu Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, sambil meresapi arti dari doa ini. Jadi doa ini langsung kalimatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diajarkan kepada hambanya, kalau dibaca akan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman tasliman katsiran wa ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat untuk menjalankan ibadah sholat, yang mana sholat subuh itu adalah sholat yang langsung disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang kita selalu menantikan, kita selalu mengharapkan pertolongan atau syafaat dari Rasulullah SAW. Ketiga kalinya pada kajian subuh pagi ini kita akan membahas ayat Al-Quran dari surat Ali Imran yang berbunyi, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Pada ayat ini Allah menjelaskan, Allah menyiapkan jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yaitu surga yang mana di dalam surga itu mengalir sungai-sungai, dan orang yang masuk surga ini khalidina fiha, kekal abadi di dalam surga itu. Kemudian selain surga yang ada sungai-sungai yang mengalir, wa azwajun mutahharah, pasangan-pasangan mutahharah yang selalu disucikan, pasangan yang selalu terjaga kesuciannya. Kemudian selain surga dan pasangan yang disucikan oleh Allah, orang-orang ini mendapatkan ridwan minallah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu basirun bil ibad. Allah ini melihat kepada semua apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi Allah siapkan surga. Jadi surga itu di dalamnya digambarkan penuh dengan kenikmatan. Kalau di dunia, siapa yang tidak senang kalau di dunia ini orang itu mempunyai rumah yang indah, dikelilingi oleh taman-taman,
biasanya orang kalau membangun taman di situ tambah indah kalau diberi kolam yang ada air mancurnya. Dan ini surga sudah menggambarkan air yang mengalir, dan airnya ini bermacam-macam, ada madu, ada susu dan lain sebagainya. Kemudian wa azwajun mutahharah, istri, saya katakan pasangan saja ya, pasangan yang disucikan. Walaupun di sini saya mengatakan pasangan, tapi di situ ada kata mutahharah yang menunjukkan, ada huruf ta yang menunjukkan perempuan, biasanya diartikan sebagai bidadari. Jadi wa azwajun mutahharah. Kemudian yang puncak selanjutnya adalah keridhaan dari Allah. Apa yang hendak kita harapkan kalau bukan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk siapa surga-surga yang sudah disebutkan tadi? Pertama, lilladzina taqaw inda rabbihim, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut akan siksa Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takwa adalah orang yang berusaha, bukan orang yang diam. Orang yang bertakwa adalah berusaha untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dan orang yang bertakwa adalah yang berusaha untuk menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Di situ ada usaha, bukan diam. Jadi ada kadang-kadang orang itu, alah wis aku tak koyok ngene ae, tetap menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, tidak mau berubah. Alah aku tak seperti ini aja sudah, gitu ya. Yang penting tidak mengganggu orang, sholat tidak melakukan sholat, puasa tidak melakukan puasa, wis pokoknya tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu orang. Ini berarti tidak ada usaha untuk menjalankan perintah Allah, tidak ada usaha untuk menjauhi larangan Allah. Jadi kalau takwa itu adalah sebuah sikap, takwa itu adalah sebuah perilaku, usaha untuk menjalankan perintah Allah. Surga-surga tadi, kemudian bidadari-bidadari tadi, dan ridho Allah akan diberikan yang pertama kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa lagi yang akan mendapatkan surga yang tadi sudah digambarkan? Yang kedua adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang kedua adalah orang yang mau membaca doa. Jadi orang yang mau membaca doa, doanya rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi selipkan doa ini untuk kita baca, tidak harus setelah sholat. Misalnya kita pulang kerja duduk-duduk sambil membaca doa rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, mendapatkan surga yang sudah disebutkan tadi. Artinya adalah rabbana, wahai Tuhan kami, innana sesungguhnya kami, amanna telah beriman, faghfir lana maka ampunilah, dzunubana dosa-dosa kami, wa qina adzabannar dan jagalah kami dari siksa neraka. Jadi wahai Tuhan kami telah benar-benar beriman, faghfir lana maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar dan jagalah kami dari api neraka. Dibaca
sambil diresapi. Inti dari doa ini adalah yang pertama, pengakuan sudah beriman, karena apa? Iman ini adalah syarat untuk diampuni dosa, syarat untuk masuk surga. Jadi kalau di dalam ayat yang lain itu amanu wa amilus solihah. Bagaimana kalau ada orang yang beramal baik tapi di dunianya baik tapi tidak beriman? Maksudnya tidak bisa, karena Al-Quran menyebutkan untuk mendapatkan surga Allah, mendapatkan ridha Allah adalah amanu wa amilu solihah, iman dan beramal soleh. Takwa itu amal soleh, yang gitu. Takwa itu adalah amal soleh. Ada orang walaupun dia baik, amalnya baik, suka membantu dan lain sebagainya, mungkin juga membangun tempat ibadah, tapi kuncinya adalah amanu wa taqwa. Jadi setelah pengakuan iman kepada Allah, maka permohonan yang kedua adalah memohon ampunan dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah terjaga dari neraka. Jadi ini adalah doanya. Nanti bisa kalau masih belum hafal dilihat di surat Ali Imran ayat berapa ini? 16. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian selanjutnya, siapa lagi orang yang akan mendapatkan surga, mendapatkan pasangan yang selalu disucikan dan mendapatkan ridho dari Allah? As-sabiri, yaitu orang-orang yang bersabar. Ketika diberi musibah oleh Allah, sabar. Kemudian sabar menjalankan perintah Allah. Kita sholat, kita puasa, kalau kita diberi rezeki lebih, kita menafkahkan rezeki kita, terus bersabar menjalankan perintah Allah tanpa memandang kanan kiri. Misalnya, oh itu ada saudara saya ibadahnya nggak pateng tapi kehidupan dunianya kok enak. Tidak perlu seperti itu, gitu. Jadi sabar menjalankan perintah-perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar ketika diberi musibah oleh Allah. Jadi menjauhi larangan Allah itu harus penuh dengan kesabaran. Wah, itu ada saudara saya selalu menjalankan misalnya perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh Allah. Ya kita sabar saja sudah, jangan sampai ikut, gitu ya, jangan sampai ikut. Nah, orang kalau sudah sabar seperti ini, ya sabar seperti ini, balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga. Kemudian selanjutnya, yang akan mendapatkan surga dan bidadari dan ridha Allah, wasodiqin, orang yang benar. Sodik itu benar, orang yang melakukan kebenaran, baik ucapan ataupun perilakunya. Kemudian selanjutnya, wal qanitin, orang yang menjalankan ibadah, orang yang menjalankan semua perintah Allah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kekhusyuan. Ini namanya al-qanitin. Kemudian selanjutnya wal munfiqin, orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya, orang yang mau memberikan hartanya, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, al-munfiqin. Jadi kalau kita membaca beberapa ayat Al-Quran, membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, ini pahalanya luar biasa. Orang yang mempunyai harta tapi tidak mau membantu orang-orang lemah, ini ancamannya juga luar biasa. Dulu pernah dibahas bahwanya orang yang tidak mau memperhatikan, tidak mau membantu adalah sakor, neraka sakor. Kemudian orang yang tidak mau
menafkahkan rezekinya ini tergolong orang yang mendustakan agama. Bahkan surga itu rindu, ya, surga itu rindu kepada orang yang selalu memperhatikan orang-orang fakir miskin, al-munfikin. Mudah-mudahan kita bisa, ketika kita diberi rezeki oleh Allah, tidak perlu banyak. Misalnya kita mampu satu orang, ya satu orang saja. Yang penting kita ada niatan untuk al-munfikin. Kemudian selanjutnya, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang akan mendapatkan surga dan pasangan yang suci adalah wal mustaghfirin, orang yang membaca istighfar bil ashar, di waktu sebelum sholat subuh. Jadi orang yang membaca istighfar di waktu sebelum sholat subuh. Kalau di sini antara adzan subuh dan subuhnya ada waktu 10 menit, ya, 10 menit. Jadi cukup untuk membaca istighfar 100 kali. Akan lebih baik mungkin bangun jam 3, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian membaca istighfar 100 kali. Wal mustaghfirina bil ashar, membaca istighfar sebelum sholat subuh. Jadi cukup, apalagi kalau ditambahi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau nggak cukup astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Kenapa kalau ditambahi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim? Dua kalimat ini ringan di lisan, gampang kita ucapkan, tapi berat di timbangan amal nanti. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya tadi membaca cukup saya tambahi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, cukup, tidak sampai 5 menit. Kalau kita diberi kelonggaran, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya, namanya orang ya. Wong saya sendiri kadang bangun jam 3 itu enggak langsung bangun karena masih capek, ngantuk dan sebagainya. Ya bangunnya mepet subuh, kadang subuhnya juga rada telat gitu. Namanya orang kan gitu. Namanya orang capek itu ya seperti itu. Jadi kalau pas kita ya kebetulan dibangunkan oleh Allah jam 3, usahakan membaca wal mustaghfirina bil ashar, membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau saya tadi menyebutkan 100 kali ya minimal lah 100 kali. Tidak sampai 100 juga tidak apa-apa. Yang penting kita rutinkan membaca istighfar ini bil ashar, di waktu sebelum dilaksanakan sholat subuh. Dan fadilahnya banyak sekali istighfar itu, apalagi ditambahi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Biasanya kalau di beberapa pesantren itu dibuat zikiran, dibuat wiridan sebelum dilaksanakan sholat subuh gitu. Biasanya seperti itu. Ada yang mengatakan subhanallah bihamdihi ini dibaca setelah sholat subuh, ada yang seperti itu gitu. Jadi ada beberapa kiai yang mengijazahkan setelah sholat subuh, ada yang sebelum sholat subuh. Tergantung kita mau melakukan yang mana. Fadilah dari subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah itu gitu ya. Jadi semua lafaz yang kita baca itu ada fadilahnya. Mungkin di hari-hari lain mungkin akan dibahas oleh Ustadz Fikri ya. Kenapa setelah sholat kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih? Kenapa? Itu ada fadilahnya dan ada hadisnya. Kenapa kita membaca Allahumma antas salam? Kenapa biasanya kok ditambahi dengan membaca ayat kursi? Semuanya ada hadisnya. Cuma di sini tidak ya. Dikhawatirkan nanti jamaahnya terburu-buru. Kalau bisa dibaca sendiri ya, dibaca sendiri. Misalnya kalau habis subuh itu membaca Allahumma ajirni
minan nar 7 kali. Kalau habis maghrib ditambahi Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu ada semua fadilahnya. Dan insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Fikri di pertemuan-pertemuan berikutnya berdasarkan hadis-hadisnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita tergolong salah satu dari orang-orang tadi yang pertama takwa, kemudian orang yang mau berdoa Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kita tergolong orang yang sabar, orang yang benar, orang yang khusyuk, orang yang mau menafkahkan hartanya, dan orang yang beristighfar di waktu subuh. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kau sejuk